Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, siswa SMA MA seluruh Indonesia. Sekarang kita akan memberikan jawaban dan pembahasan pada modul prakara dan kewirausahaan kelas 10 semester ganjil. Dan ini saya berikan karena kita sudah lampaui dan kita sudah menjawab modul ini secara mandiri. Makanya sekarang saya memberikan jawaban dan pembahasan modul prakara dan kewirausahaan kelas 10 semester ganjil untuk uji kompetensi 1 atau bab 1. Di sini petunjuknya, berilah tanda silang huruf A, B, C, D atau E pada jawaban yang paling benar. Baik, kita mulai pada nomor 1. Seseorang yang bebas dan memiliki kemampuan untuk hidup mandiri dalam menjalankan kegiatan usahanya atau bisnisnya merupakan pengertian dari jawabannya kira-kira apa? Opsinya adalah karyawan, A karyawan, B wirausaha, C wira swasta, D penjual, E pedagang. Jawabannya apa? Jawabannya adalah B, wirausaha. Pembahasannya adalah wirausaha adalah seseorang yang bebas dan memiliki kemampuan untuk hidup mandiri dalam menjalankan kegiatan usahanya atau bisnisnya. Seorang wirausaha bebas merancang, menentukan, mengelola, dan mengendalikan semua usahanya. Lanjut, nomor 2. Salah satu sifat dari seorang wirausaha adalah menghasilkan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, disebut dengan A. kreatif, B. inovatif, C. edukatif, D. inisiatif, dan E. produktif. Ya. Jawabannya adalah jadi sesuatu yang betul-betul baru yang belum ada sebelumnya itu disebut dengan inovatif. Iya, inovatif. Jadi kewirausahaan adalah kemampuan menciptakan sesuatu yang baru secara kreatif dan inovatif untuk mewujudkan nilai tambah. Itulah pengertian dari inovatif, artinya betul-betul sesuatu yang diciptakan itu betul-betul baru yang sebelumnya tidak ada. Iya. Kemudian yang lanjut pada nomor 3, mempunyai sikap tanggung jawab pada tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dan juga harus bertanggung jawab pada hasil dan dari tugas yang dibebankannya merupakan salah satu ciri seorang wirausaha, yaitu A. percaya diri, B. berorientasi tugas dan hasil, C. keberanian mengambil risiko, D. berorientasi ke masa depan, E. keorisinilan, kreativitas, dan inovasi. Jawabannya kira-kira apa? Ya, jawabannya adalah B, ya, berorientasi tugas dan hasil. Di mana memang berorientasi pada tugas dan hasil maksudnya adalah seorang wirausaha harus mempunyai sikap tanggung jawab pada tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Ia juga harus bertanggung jawab pada hasil dari tugas yang dibebankannya. Seseorang yang selalu mengutamakan tugas dan hasil adalah orang yang selalu mengutamakan nilai-nilai motif, berprestasi, berorientasi, dan pada orientasi laba, ketekunan, dan kerja keras. Lanjut, nomor 4. Produk kerajinan Indonesia yang telah ditetapkan UNESCO sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau disebut dengan masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity sejak 2 Oktober 2009 adalah A. tenun Indonesia, B. batik Indonesia, C. reog
Ponorogo, D. Wayang Indonesia, E. Topeng Indonesia. Jawabannya adalah jawabannya adalah batik Indonesia. Ya, jawabannya adalah B. Nah, batik Indonesia ini adalah sebagai keseluruhan teknik, teknologi serta pengembangan motif dan budaya yang terkait oleh UNESCO telah ditetapkannya sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya, lisan dan non-bendawi. Ya, yang tadi masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity sejak 2 Oktober 2009. Lanjut nomor 5, gambar hiasan dengan bagian-bagian cekung atau disebut dengan keruwikan dan bagian-bagian cembung, buledan dan yang menyusun suatu gambar yang indah disebut A. Ukiran, wayang, B. Wayang, C. Anyaman, D. Figura, dan E. Furnitur. Jawabannya adalah ukiran. Seni ukir atau ukiran merupakan gambar hiasan dengan bagian-bagian cekung dan bagian-bagian cembung yang menyusun suatu gambar yang indah. Pengertian ini berkembang hingga dikenal sebagai seni ukir, yang merupakan seni membentuk gambar pada kayu, batu, logam, atau bahan-bahan lain. Ya, lanjut nomor 6. Setelah wayang selesai diwarnai pada bagian-bagian tertentu, wayang disebut akan melalui proses A. Jidar, B. Pemolaan, C. Penatahan, D. Pengepresan, E. Penggapitan. Yang benar adalah kita semua sudah jawab ini ya. Yang salah nanti dibenarkan. Ya. Jawabannya adalah D. Pengepresan. Ya, mengepres, ya, dari kata dasar. Setelah wayang selesai diwarnai pada bagian-bagian tertentu, wayang tersebut akan melalui proses pengepresan. Jika pada kualitas kulit yang kurang bagus, biasanya memakan waktu 3 hari agar permukaan kulit lebih merata. Nomor 7, bagian biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan bahan baku menjadi produk disebut biaya. A. Pokok, B. Variabel, C. Overhead, D. Produksi, E. Non produksi. Jawabannya adalah D, ya, yaitu adalah produksi. Dalam pembuatan produk terdapat 2 kelompok biaya, yaitu biaya produksi dan biaya non produksi. Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengolahan bahan baku menjadi produk. Sedangkan biaya non produksi merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan non produksi seperti pemasaran dan kegiatan administrasi umum. Nomor 8, wirausaha berasal dari kata wira dan usaha. Arti kata wira adalah sendiri, A. Sendiri, B. Mandiri, C. Pejuang, D. Semangat, E. Kelompok. Jawabannya adalah C. Pejuang. Di mana wirausaha berasal dari kata wira dan usaha. Arti dari kata wira adalah pejuang, utama, gagah, berani, teladan, dan jujur. Sedangkan usaha adalah kegiatan yang dilakukan. Baik, nomor 9, lanjut nomor 9. Salah satu sifat seorang wirausaha adalah mampu memperbaiki, memodifikasi, dan mengembangkan sesuatu yang sudah ada. Disebut dengan apa ini? Adalah A. Kreatif, B. Inovatif, C. Edukatif, D. Inisiatif, E. Produktif. Ya. Di assembling, hasil assembling memodifikasi ini adalah dari apa? Yang benar adalah A. Kreatif. Ya, adalah kreatif. Jadi
Pembahasannya, kewirausahaan adalah kemampuan menciptakan sesuatu yang baru secara kreatif dan inovatif untuk mewujudkan nilai tambah. Jadi kreatif berarti menghasilkan sesuatu yang sudah ada, ya, kemudian memperbaiki, memodifikasi, mengembangkan sehingga menjadi sesuatu yang baru, ya, dari produk sebelumnya. Ya. Lanjut nomor 10, paduan sikap dan keyakinan seseorang dalam menghadapi tugas atau pekerjaan yang bersifat internal, sangat relatif dan dinamis dan banyak ditentukan oleh kemampuannya untuk memulai, melaksanakan dan menyelesaikan suatu pekerjaan merupakan salah satu ciri dari seorang wirausahaan, yaitu A. Percaya diri, B. Berorientasi tugas dan hasil, C. Berorientasi mengambil risiko, D. Berorientasi pada masa depan, dan E. Keorisinyalan, kreativitas dan inovasi. Jawabannya kira-kira apa? Jawabannya adalah percaya diri, ya, yaitu jawabannya adalah A. Percaya diri merupakan paduan sikap dan keyakinan seseorang dalam menghadapi tugas atau pekerjaan yang bersifat internal, sangat relatif dan dinamis dan banyak ditentukan oleh kemampuannya untuk memulai, melaksanakan dan menyelesaikan suatu pekerjaan. Kepercayaan diri akan memengaruhi gagasan, karsa, inisiatif, kreativitas, keberanian, ketekunan, semangat kerja dan semangat berkarya. Ya. Lanjut nomor 11, produk kerajinan berupa kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerakan malam dalam kurung lilin pada kain, kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan adalah apa kira-kira ini? A. Tenun, B. Batik, C. Perca, D. Mori, E. Lukisan. Jawabannya adalah batik, ya, batik, yaitu adalah yang benar adalah B. Batik adalah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerakan malam, ya, pada kain itu, kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan tertentu pula. Oke, nomor 12. Daerah-daerah penghasil kerajinan ukir kayu di Nusantara adalah seperti berikut ini, kecuali A. Jepara, B. Cirebon, E. Kota Gede, D. Papua, E. Bali. Ya, apa kira-kira ini jawabannya yang benar ini, ya? Jawabannya adalah Kota Gede. Ya, Kota Gede itu dikenal yakni kota Yogyakarta, ya, Kota Gede. Di mana kerajinan ukir antara lain berupa seni ukir kayu dan seni ukir logam. Daerah-daerah penghasil kerajinan ukir kayu di Nusantara diantaranya adalah Jepara, Cirebon, Bali, Kalimantan, Papua, Madura, dan Sumatera. Daerah penghasil kerajinan logam Nusantara antara lain Jawa Tengah dan Yogyakarta. Nomor 13. Bahan sintetis yang dapat digunakan untuk membuat anyaman adalah A. Bambu, B. Rotan, E. Janur, C. Janur, D. Daun mendong, E. Pita. Yang mana ini kira-kira jawabannya yang benar? Jawabannya yang benar adalah pita. Jawabannya E. Di mana anyaman dapat dibuat dari bahan alami dan bahan sintetis. Ya, bahan-bahan alami yang digunakan antara lain bambu, rotan, mendong, ya, rotan dan mendong dan janur. Bahan-bahan sintetis yang digunakan antara lain plastik, pita dan kertas. Ya. Nomor 14, ya, dari 20 nomor. Ada 20 nomor ini untuk pilihan ganda bab 1. 14 benda yang dipakai di wajah dan biasanya dipakai untuk mengiringi musik,
untuk mengiringi musik kesenian daerah adalah A. Topeng, B. Selendang, C. Songkok, D. Kerudung, E. Kacamata. Jawabannya adalah topeng. Topeng ini adalah benda yang dipakai di wajah dan biasanya dipakai untuk mengiringi musik kesenian daerah. Topeng di kesenian daerah umumnya untuk menghormati sesembahan, ya, sesembahan atau memperjelas watak dalam mengiringi kesenian. Lanjut nomor 15, jenis tenun yang terdapat tambahan benang emas yang diletakkan dengan teknik tusuk dan cukit adalah A. Tenun ulos, B. Tenun patola, tenun patola, C. Tenun songket, D. Tenun ikat pakan, E. Tenun ikat lungsi. Kira-kira yang benar yang mana ini? Ya, yang benar adalah tenun songket, yaitu jawabannya adalah C. Ada dua jenis tenun, yaitu tenun ikat dan tenun songket. Keduanya berbeda dalam teknik dan bahan yang digunakan. Berbeda dengan tenun ikat. Pada songket mendapatkan tambahan benang emas yang diletakkan dengan teknik tusuk dan cukit. Iya. Nomor 16, orang yang memainkan dan membawakan cerita wayang dalam pementasan disebut A. Niyaga, B. Wiyaga, C. Ledek, D. Dalang, E. Sinden. Jawabannya adalah dalang, ya. Jawabannya adalah D. Dalang. Nah, di sini wayang adalah seni bercerita tradisional asal Pulau Jawa yang dibawakan pencerita yang disebut dalang. Pergelaran wayang diiringi musik gamelan dengan cerita yang biasanya berasal dari Mahabharata dan Ramayana. Nomor 17, lanjut nomor 17. Beberapa hal yang harus dipersiapkan saat akan mendirikan usaha, kecuali A. Nama perusahaan, B. Lokasi perusahaan, C. Jenis usaha, D. Laba perusahaan, E. Perizinan usaha. Yang benar yang mana nih? Yang benar adalah D. Laba perusahaan. Pembahasannya adalah beberapa hal yang harus dipersiapkan saat akan mendirikan usaha, yaitu mencakup nama perusahaan, lokasi perusahaan, jenis usaha, perizinan usaha, sumber daya manusia atau SDM, aspek produksi dan aspek pemasaran. Ya. Oke, nomor 18. Jenis kayu yang kurang baik untuk produk kerajinan ukiran kayu adalah A. Jati, B. Cempaka, C. Kelapa, D. Mahoni, E. Sonokeling. Yang mana ini yang tidak bagus untuk kerajinan ukiran kayu? Yang benar adalah C. Adalah kelapa yang kurang baik untuk digunakan untuk ukiran kayu. Nah, salah satu sumber daya kerajinan ukiran adalah kayu. Jenis kayu yang baik diukir antara lain kayu jati, cempaka, agatis, mahoni, suar, nangka, sonokeling, sonokembang, kepalan, dan sejenisnya. Untuk mengetahui kualitas suatu jenis kayu perlu dipelajari. Pelajari pengetahuan tentang kayu yang menyangkut sifat-sifat kayu, bagian-bagian kayu, faktor perusak kayu, kawetan kayu, dan lain-lain. 19, lanjut 19. Pada proses pembuatan batik tulis, yaitu kain yang telah berubah warna direbus dengan menggunakan air panas, disebut proses. Disebut proses apa ini? A. Molani, D. Menggambar, kemudian D. Nyantangi. Nah, ini kayaknya istilah bahasa-bahasa Jawa ini, ya. Ngelorot, ya, ngelorot. DE nyelup, ya. Gambar berarti menggambar, menyantangi, ya, menyantangi, kemudian ngelorot, ya, merendam, ya, merendam. Kalau nyelup, menyelup. Nah, yang benar ini yang mana ini? Maaf, ini bahasa Jawa, ya.
Kemudian jawabannya adalah ngelorot. Ngelorot ya. Jawabannya D. Ngelorot di sini adalah kain yang telah berubah warna direbus dengan menggunakan air panas. Tujuan merebus dengan air panas di sini adalah untuk menghilangkan lapisan lilin sehingga motif yang telah digambar sebelumnya terlihat dengan jelas. Ya, itu. Lanjut, nomor terakhir, nomor 20. Misalnya satu kali proses produksi menghasilkan 12 buah produk kerajinan tangan dengan total biaya produksi adalah Rp54.000. Maka harga pokok produksi atau HPP per unit adalah A. Rp3.500, B. Rp4.500, C. Rp5.400, D. Rp5.500, E. Rp6.500. Jawabannya yang mana? Jawabannya adalah B. Itu adalah Rp4.500. Ya, jawabannya adalah B. Misalnya satu kali proses produksi menghasilkan 12 buah produk kerajinan tangan dengan total biaya tadi produksi yaitu Rp54.000, maka harga pokok produksinya atau HPP per unit adalah Rp54.000 dibagi dengan 12 ya, sama dengan Rp4.500. Nah, itulah harga pokok produksi atau ini biasa disebut dengan HPP. Demikian siswa SMA dan MA seluruh Indonesia, atas kebersamaannya kita menjawab soal-soal dan pembahasan seperlunya. Atas perhatiannya saya mengucapkan billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.